Halo semua, kenalkan nama gue Bobby Darmawan Aziz, biasa dipanggil Bob. Di sini gue akan menjelaskan bagaimana pada masa dinasti Umayyah, kejayaan dan keruntuhan. Berikut ini. Pada pendahuluan ini, saya akan jelaskan. Dinasti Bani Umayyah lahir pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Adapun pendiri dari dinasti ini adalah Muawiyah bin Abu Sofyan. Muawiyah memiliki julukan yang terkenal yaitu Abu, Abu Abdurrahman dan Al-Quraisy Al-Mawi Al-Makki. Muawiyah sendiri merupakan anak dari Abu Sofyan dan Hindun binti Utbah yang dulunya menantang ajaran agama Islam Rasulullah. Tepat lahirnya di Kaif, Mina sebelum 15 tahun sebelum Hijriah, keluarga Muawiyah ini baru memeluk agama Islam setelah peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan Mekah oleh Rasulullah pada tahun 630 Masehi. Setelah memeluk agama Islam, Rasulullah mengangkat Muawiyah sebagai salah satu penulis wahyu. Hal ini sesuai dengan komunikasi Rasulullah dengan malaikat Jibril. Meskipun sebelumnya Muawiyah adalah seorang yang sangat menentang Rasulullah, namun begitu lembutlah hati Rasulullah kepada orang-orang yang bertaubat dan berhijrah memeluk agama Islam. Tercatat bahwa Muawiyah menjadi juru tulis wahyu hingga Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi komandan militer Islam dalam peperangan. Muawiyah sendiri wafat pada tahun 680 Masehi setelah berkuasa dan berjasa dalam dinasti Umayyah. Kurang lebih selama 2 tahun. Ia meninggal karena sakit yang cukup lama di usianya yang ke-80 tahun. Kemudian ia dimakamkan di Babus Syakhir, Damaskus. Saya akan menjelaskan bagaimana pada saat kemajuan di dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki banyak sumbangsih dalam kemajuan Islam sejak berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yakni pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah memegang kepemimpinan umat Islam, perluasan kekuasaan Islam, pembangunan, dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi bukti bahwa dinasti ini pernah berjaya. Beberapa khalifah dan dinasti ini memiliki catatan sejarah yang menonjol. Setidaknya ada 4 khalifah besar yang dikenal, yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai pendiri dinasti, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Berikut ini merupakan kemajuan-kemajuan oleh keempat khalifah tersebut yang berhasil kami himpun dan catatkan dalam sejarah. Kita akan jelaskan berikut empat tokoh yang bisa menjadikan kemajuan di dinasti Umayyah. Pertama, Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai pendiri dinasti Umayyah. Dikenal sebagai Muawiyah, ia pemerintah dinasti sejak tahun 41 Hijriah hingga 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Beberapa kebijakan besar yang telah dilakukan dan dikenal luas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memindahkan ibu kota negara yang awalnya di kota Kufah, Irak menuju Damaskus, Syria. Yang kedua, mengganti sistem kekhalifahan. Khulafaur Rasyidin yang menunjuk khalifah berdasarkan musyawarah umat Islam menjadi kerajaan yang mewariskan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Yang ketiga, mencetak alat tukar pembayaran atau uang. Yang keempat, mendirikan dinas pos untuk melakukan pengiriman barang. Dinas ini dilengkapi dengan pejabat khusus di posisinya dan kuda-kuda di tempat tertentu sebagai alat transportasi. Yang kelima, kepemimpinan harta oleh rakyat dipindahkan menjadi milik Allah yang nantinya digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat.
Yang keenam, memberikan ruang kepada orang-orang Nasrani yang ahli di bidangnya untuk terlibat dalam proyek pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan farmasi. Ide seperti ini sebelumnya sempat ditolak di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an karena kehati-hatian. Yang ketujuh, membentuk badan intelijen militer untuk memantau kekuatan militer negara lain. Yang kedelapan, membentuk jabatan dinas pencatatan sipil agar lebih mudah mengkoordinasikan urusan sivil dan negara. Itu merupakan Muawiyah bin Sofyan. Yang kedua, ada Abdul Malik bin Marwan. Sebagai khalifah kelima, Abdul Malik bin Marwan menjadi pemimpin dinasti Umayyah pada tahun 65 sampai 85 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi. Berikut ini pencapaian terbesar yang telah dilakukannya. Yang pertama, mencetak mata uang sendiri yang tertuliskan huruf Arab. Langkah ini dilakukan untuk menggantikan mata uang yang dicetak oleh Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia yang dilakukan setelah dikuasai Islam. Yang kedua, mendirikan pabrik kapal di wilayah Tunisia untuk memperkuat kekuatan angkatan laut. Yang ketiga, membentuk mahkamah khusus untuk menangani pegawai pemerintah dan membantu kerajaan yang melakukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki sistem kerja dinas pos dengan memperbanyak ekspedisi pos hingga sistem kerajaannya lebih teratur dan dapat diandalkan. Yang kelima, mendirikan bangunan yang indah, megah di dalam negeri. Yang ketiga, selanjutnya, ada Al-Walid bin Abdul Malik sebagai khalifah ke-6 yang dijuluki sebagai Al-Walid. Ia pemerintah dinasti Umayyah pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai dengan 714 Masehi. Pada masa Al-Walid, dinasti Umayyah mencatat puncak kejayaannya. Berikut ini adalah inovasi yang dilakukan sehingga mampu membawa dinasti mencapai puncak kejayaannya. Yang pertama adalah menyediakan tenaga pengajar untuk anak-anak yatim. Yang kedua, orang tua tidak punya teman hidup, anak-anak yatim piatu, dan para musafir mendapatkan perhatian khusus di masa pemerintah ini. Hal ini karena Walid membangun panti jompo, panti asuhan, dan rumah singgah. Yang kedua, para penyandang disabilitas. Disediakan panti-panti khusus agar mereka dapat mengembangkan diri di tengah keterbatasan. Yang ketiga, para musafir dibangunkan telaga khusus agar tidak kehausan. Yang keempat, para penghafal Quran, ulama, fakir miskin, dan orang-orang lemah mendapatkan subsidi tetap. Yang kelima, menyediakan pemandu jalan untuk para tunanetra. Yang keenam, pegawai kerajaan pada zaman Al-Walid dipilih secara ketat. Hanya mereka yang cerdik, pandai, dan berintegritas yang diterima. Mendirikan pabrik-pabrik dan gedung-gedung pemerintahan. Yang ketujuh, membangun rumah sakit khusus penderita kusta. Yang ke-8, mendirikan rumah sakit dan klinik gratis untuk rakyat yang sakit. Yang ke-9, merenovasi Masjid Nabi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Yang ke-10, jalan diperbaiki dan dilengkapi dengan marka agar penggunaan agar lebih mudah dan menggunakan jalannya. Luar biasa, sangat banyak pada saat pemerintahan beliau. Lanjut keempat, ada Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki sebagai Umar II karena secara nasab memiliki pertalian darah dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dari jalur ibunya, Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya dekat dengan pertalian darah, Umar juga tidak jauh berbeda dengan pendahuluannya.
pendahulunya. Ia berhati-hati terhadap dunia, peduli dengan dakwah Islam, lembut terhadap orang lemah, keras terhadap segala bentuk kecurangan, dan semangat dalam mempelajari agama. Sebab inilah yang menaiki derajatnya di hadapan Allah sehingga namanya harum melegenda. Meski puncak kejayaan dinasti Umayyah bukan terjadi di zamannya, ia telah dikenal sebagai ulama dan ahli ilmu sebelum ditunjuk menjadi khalifah. Rakyat dan para tokoh Islam telah mencintainya sebelum ia duduk di kursi pemerintahan. Maka ketika pengumuman itu sampai ke seluruh penjuru negeri, semua bergembira kecuali pejabat-pejabat yang korup. Ada banyak hal yang telah dilakukan untuk Islam dan dinasti. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, mengembalikan harta kepada pemilik ya. Pada masa pendirian dinasti, kepemilikan harta pribadi. Yang kedua, memeluk Islam bertambah pesat tanpa harus melakukan banyak invasi ke negara lain. Yang ketiga, pelaksanaan hukum harus dilakukan seizin khalifah. Yang keempat, memberantas kemiskinan dalam waktu sekejap sampai tidak ada penduduk Madinah yang menerima zakat, berhak menerima zakat. Yang kelima, mengirim pendakwah ke seluruh negeri. Yang kan udah sampai situ aja. Jadi cukup lumayan pada saat dinasti kepemimpinan dinasti Umayyah pada Umar bin Abdul Aziz ini. Lalu kita masuk ke dalam kemunduran dinasti Umayyah dan ataupun bisa disebut dengan kehancuran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan kehancuran membawanya. Faktor-faktor lainnya yaitu satu, pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah ini tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti masa awal dan akhir, maupun secara tersembunyi di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin menuntut perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan di bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keampuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintah daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas
Ibn Abdul Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Akumulasi dari berbagai penyebab tersebut serta gabungan dari faktor-faktor lain yang mungkin tidak diuraikan dalam pembahasan ini mengantar dinasti yang hampir satu abad berkuasa ini ke jalan keruntuhan. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh kekuatan politik. Dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada 127 Hijriah atau disebut dengan 744 Masehi. Berikut penjelasan saya bagaimana pada masa kejayaan dan kehancuran Bani Umayyah. Beberapa faktor tadi sudah dijelaskan. Sekiranya demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.